Kata Syekh Utsaimin, perbuatan Nabi itu ada 6 macam. Perbuatan Nabi itu ada 6 macam. Yang pertama, perbuatan Nabi yang bersifat tabiat manusiawi. Perbuatan Nabi yang sifatnya tabiat manusiawi. Maka yang seperti ini, Pak, tidak sunnah. Contoh, selera makan. Nabi enggak selera makan dop, enggak suka. Tapi sebagian sahabat suka makan dop. Maka masalah selera ya masing-masing. Kita enggak perlu ikut selera Nabi, enggak perlu. Gaya apa? Gaya jalan. Itu kan tabiat, Pak. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada hukumnya. Tapi kalau Bapak mengikutinya juga, maka pahala. Ya. Yang kedua, perbuatan Nabi yang sifatnya itu berhubungan dengan adat istiadat. Perbuatan Nabi yang hubungannya dengan adat istiadat, kebiasaan. Maka ini pun juga tidak sunnah. Justru kata Syekh Utsaimin, yang sunnah itu yang sesuai dengan adat setempat. Bapak tahu tidak, Pak? Di zaman Nabi dahulu pakaiannya gimana? Pakaian Nabi dulu itu kayak orang umroh. Rida, izar. Rida itu kain atas, izar itu kain bawah. Itu pakaian Nabi di zaman Nabi. Ya. Nah sekarang apakah kita disunahkan mengikuti pakaian Nabi waktu itu? Atau kita mengikuti pakaian yang ada di zaman sekarang? Kata Syekh Utsaimin, kita yang sunnah mengikuti adat istiadat yang ada di kita. Sekarang adat Indonesia dengan adat Saudi pakaiannya beda. Apakah berarti kita sunnah ngikutin adat Saudi? Tentu tidak. Yang disunahkan adalah mengikuti adat orang Indonesia. Iya. Nah ini akhi azakumullah. Ini yang kedua. Ya. Perbuatan Nabi yang berhubungan dengan apa? Adat kebiasaan. Yang ketiga, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Yang ketiga, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Maka hukum perbuatan Nabi ini sesuai dengan hukum perintah. Perbuatan Nabi dalam rangka apa? Mempraktekkan perintah Allah. Maka hukum perbuatan ini sesuai dengan hukum perintah. Saya berikan contoh. Allah memerintahkan untuk mengusap kepala. Dalam apa? Wudu. Kemudian Nabi mempraktekkan. Kata Abdullah bin Zaid, Nabi memulai dari depan kepala, kemudian diseret sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Berarti perbuatan bukan? Perbuatan. Tapi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Perintah itu hukumnya apa? Wajib. Maka kata para ulama, perbuatan seperti ini mengikuti hukum perintahnya. Berarti wajib. Ya. Paham gak, Mas? Paham insyaallah? Iya. Kalau perintahnya sunnah, maka perbuatan Nabi jadi sunnah. Kalau perintahnya mubah, perbuatan Nabi jadi apa? Mubah. Iya. Macam yang keempat dari perbuatan Nabi, perbuatan Nabi yang bersifat ta'abudi, murni ibadah. Perbuatan Nabi yang bersifat ta'abudi atau murni ibadah.
Maka yang seperti ini hukumnya sunnah saja. Ya, bila tidak ada perintah. Perbuatan Nabi yang berhubungan, yang sifatnya ta'abudi, itu murni ibadah tanpa ada perintah, maka itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Contohnya, sebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan puasa bid. Ayyamul bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Karena ini sifatnya perbuatan, maka Nabi SAW hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Ya. Contoh lagi, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Berarti itu menunjukkan hukumnya sunnah karena tidak ada perintah. Ya. Maka sesuatu yang sifatnya ya akan Islam, bahwa Nabi SAW melakukan suatu ibadah tanpa ada perintah, maka itu hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai wajib. Yang keempat, yang kelima. Macam yang kelima, perbuatan Nabi yang khusus untuk beliau saja, tanpa umatnya. Perbuatan Nabi yang khusus untuk Nabi saja, tidak untuk umatnya. Maka yang seperti ini nggak boleh kita lakukan, Pak. Contoh, menikah lebih dari 4. Khusus untuk Nabi. Di zaman sekarang ada nggak, Pak, orang yang istrinya sampai 10? Ada, Pak. Kita katakan nggak boleh, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena 4 itu, lebih dari 4 itu khususiyatur Rasul. Karena ada dalil yang jelas menunjukkan kepada itu. Khusus untuk Rasul SAW saja, tidak untuk umatnya. Yang keenam, perbuatan Nabi yang masih diragukan, apakah itu masuk ibadah atau kebiasaan adat. Ya, perbuatan Nabi yang masih diragukan apakah termasuk ibadah atau adat istiadat. Contoh, Nabi rambutnya sampai kemana? Ke pundak. Nah, sekarang rambut sampai ke pundak sunnah apa enggak? Imam Ahmad mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan enggak. Kenapa sebabnya? Imam Ahmad menganggap itu hubungannya dengan apa? Ibadah. Jumhur mengatakan enggak, itu berhubungan dengan adat istiadat. Kebiasaan saja. Dan kepada pendapat jumhur saya condong bahwa itu mubah saja, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita memanjangkan rambut karena ngikutin sunnah Rasul, ngikutin Nabi, dapat pahala. Iya. Nah itu.